Bayangkan, para Tamimi, sebuah surat dari raja sampai ke tangan para pejabat istana. Segelnya asli, pembawanya resmi, namun saat dibuka, isinya kosong. Tidak ada satu kata pun tertulis di dalamnya. Aneh, bukan? Tapi yang lebih aneh lagi, seluruh istana justru gemetar ketakutan karena surat kosong itu dianggap sebagai perintah paling serius dari Raja Harun ar-Rasyid. Dan di balik semua kegaduhan itu, ada satu nama yang kembali disebut dengan suara lirih penuh curiga, Abu Nawas. Pada suatu hari di kota Baghdad, suasana istana mendadak tegang. Seorang kurir kerajaan datang tergesa-gesa, membawa sebuah surat bersampul mewah dengan segel kerajaan yang masih utuh. Surat itu segera diserahkan kepada para pejabat tinggi istana. "Ini surat langsung dari Paduka Raja," kata sang kurir dengan wajah serius. Para pejabat saling berpandangan. Dengan hati-hati, surat itu dibuka. Namun begitu isinya terlihat, mereka semua terdiam. Kosong, tidak ada tulisan, tidak ada perintah, tidak ada tanda tangan, hanya selembar kertas putih bersih. "Apa maksudnya ini?" bisik salah satu menteri dengan wajah pucat. "Mustahil, raja mengirim surat tanpa isi," seorang pejabat lain berujar dengan suara gemetar. "Jangan-jangan ini perintah rahasia." Kabar tentang surat kosong itu pun menyebar cepat ke seluruh istana. Semua pejabat diliputi rasa takut. Mereka khawatir salah menafsirkan kehendak raja dan berujung hukuman berat. Akhirnya, seseorang berkata, "Panggil Abu Nawas." Hanya dia yang berani membaca makna di balik keanehan seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Jubahnya sederhana, namun matanya tajam penuh kecerdikan. "Wahai Abu Nawas," kata salah seorang menteri, "Raja mengirim surat, tapi isinya kosong. Menurutmu, apa maksudnya?" Abu Nawas menerima surat itu. Ia membukanya, menatap kertas putih itu cukup lama, lalu tersenyum tipis. "Ini jelas perintah raja," katanya tenang. Para pejabat terkejut. "Perintah apa?" tanya mereka serempak. Abu Nawas menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Perintah agar kalian berhenti berbuat sewenang-wenang." Para menteri terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Surat ini kosong karena jika ditulis, akan terlalu panjang. Raja ingin kalian bercermin pada hati nurani masing-masing." Tak lama kemudian, Raja Harun ar-Rasyid sendiri mendengar kegaduhan itu dan memanggil semua pejabat, termasuk Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja Harun, "aku mendengar engkau menafsirkan surat kosongku. Jelaskan maksudmu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka Raja," katanya pelan, "kadang perintah paling kuat bukanlah yang tertulis dengan tinta, melainkan yang terasa di hati." Raja Harun terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Jika surat itu berisi hukuman, mereka akan takut. Tapi karena kosong, mereka justru takut pada diri mereka sendiri. Itu tanda bahwa hati mereka masih hidup." Sejenak, istana sunyi. Lalu Raja Harun tersenyum dan tertawa kecil. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Surat itu memang sengaja aku kirim tanpa isi." Para pejabat terkejut. Raja berkata, "Aku ingin melihat siapa yang bekerja karena perintah tertulis dan siapa yang bekerja karena rasa amanah." Para menteri menunduk malu. Raja Harun menatap Abu Nawas dengan kagum. "Engkau kembali mengajarkan pelajaran besar tanpa menyakiti siapapun." Abu Nawas menjawab lirih, "Segala puji bagi Allah, Paduka, karena subok baik peringatan adalah yang membuat manusia berpikir, bukan gemetar." Sejak hari itu, para pejabat istana lebih berhati-hati dalam bertindak, dan kisah tentang surat kosong yang lebih menakutkan dari 1000 perintah pun menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan pada tinta dan stempel, melainkan pada kejujuran hati dan rasa amanah.